Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berapa orang kelasnya? 60 gitu ya? Apa 50 ya? Lebih Kira-kira. Bapak. Lebih ya? Ya 70 juga lebih Pak. Oh 70 lebih. Nanti saya lihat di ini deh. Sebentar, hari ini sesi 4 ya. Oke, berarti hari ini mestinya presentasi dari kelompok 1. Tadi pagi-pagi saya dapat pertanyaan. Tolong kameranya dihidupin dulu dong. Biar saya pastiin ada orangnya ada gitu. Ini yang lain, ada orangnya nggak nih? Adirani, Sonia Chandra, Kamila, Sofyan. Halo, Awaludin, Bima Rizky, dia. Kameranya belum hidup, Yola. Nurul, Anissa, Suci. Maya. Prayoga. Oke. Hari ini kita belajarnya mengenai risiko pasar ya, sesi 4 ya. Betul? Halo? Kameranya hidup, orangnya nggak ada yang bisa jawab nih. Ya Pak. Betul Pak. Oke, ini tadi siapa yang tanya di grup tuh? Ini kan kelompok 1 ya. Kelompok 1 hari ini presentasi. Yang udah disiapin sama kelompok 1 apa? Tadi saya yang bertanya, Pak. Ya, Jadi, siapa? Sorry, namanya siapa? Saya nggak kelihatan. Ria. Ya, terus. Jadi waktu teman kelompok saya nanya ke Bapak, kata Bapak, kelompok 1 itu materinya ada di sesi 2. Nah, waktu dilihat di sesi 2 itu, kita materinya manajemen resiko kredit. Jadi kita sekarang pakai materinya yang manajemen resiko kredit, Pak, bukan yang regulasi perbankan. Oke, nggak apa-apa. Terus yang ya ini kita diganti aja. Jadi ada kelompok lain yang udah nyiapin manajemen risiko kredit? Saya Pak, kelompok 2 udah nyiapin. Oh, jadi 1 sama 2 udah siapin gitu ya? Sama ya? Iya, tapi belum beres kalau yang kelompok 2 Pak. Paling nggak apa-apa nanti diganti aja yang kelompok 2. Ya, dibalik aja. Kalau nggak kelompok 2 ke regulasi aja. Gitu ya? Baik Bapak, maaf mau izin bertanya lagi kalau yang itu double tentang materinya gimana ya Pak? Double maksudnya gimana? Itu ada yang sama materinya Pak. Sebentar. Ini kita balik dulu. Kelompok 1 risiko kredit. Kelompok 2 regulasi perbankan gitu ya. Iya Pak. Terus yang double yang mana? Risiko pasar. Betul. Risiko pasar. Iya Pak, yang ada likuiditasnya. Gini deh. Risiko pasar. Kalau nggak yang kelompok 5 nanti aja gitu ya. Belum diisi dulu. Baik Pak. Atau gini, yang kelompok 5 ini misalnya likuiditas ini bisa dipisah nih. Tapi nggak apa-apa, kelompok 5 nanti ya. Lihat case-nya belum di input. Kelompok 5 berarti kan nanti ini tanggal buat online tanggal berapa tuh?
Pertemuan keberapa ya kan masih agak lama tuh. Iya kan? Kelompok 5 kan kita kan ketemu online-nya begini kan cuma 2 minggu sekali. Ini baru kelompok 1, ada 16 pertemuan. Mungkin nanti kelompok 5 ketemunya mungkin di pertemuan ke-10 atau ke-12 gitu tuh. Di sesi 10 atau sesi 12. Jadi sesi kelompok 5 belum ya. Kelompok 5 nggak ada orangnya gitu. Nggak ada yang hadir. Ada Pak, Siapa? Nina Pak. Nah, Nina bilang sama kelompoknya kelompok 5 tugasnya belum. Kan mungkin pertemuannya nanti di sesi paling sesi 10 atau 12 gitu. Gitu ya, Pak. ini kan masih sesi 4. Ya Pak. Oke. Kita ini dulu presentasi mungkin sekitar 1 jam gitu ya dari presentasi dan tanya jawab sekitar 1 jam dari kelompok 1. Kelompok 1 nanti yang lain boleh bertanya gitu. Boleh bertanya atau kasih tanggapan. Yang kelompok 1 kameranya wajib hidup. Ya, kelompok 1 ini ada berapa orang? Ada 15. Ya, 15 orang nih wajib hidup kameranya ya. Oke, kita mulai aja dengan presentasi dari kelompok 1. Selamat pagi. Silakan. Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Ya. Saya kan laptop lagi kendala nih Pak, sama HP juga nggak bisa buka Zoom-nya. Nah, ini saya presentasinya di warnet Pak. Cuman di warnet tuh nggak ada cam-nya Pak. Gimana ya? Jadi nggak bisa on cam. Oh gitu. Ya udah Iya nggak Pak. apa-apa. Apa Pak? Oh, ya. Maaf nih Pak sebelumnya Pak. Ya nggak apa-apa. Ya udah. Start aja nggak apa-apa nanti. Yang kelompok 1 aja yang hidup kamera. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya, yang penting kalau ditanya kan nanti harus bisa jawab gitu ya. Maksudnya ada orangnya gitu. Oke, Pak. Baik, Pak, izin share screen ya. Iya, silakan. Apa sudah muncul? Udah muncul, coba udah muncul. Langsung. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang diskusi kita yang bertema manajemen risiko kredit. Boleh dilanjut buat pengertiannya. Dikenalin dulu kelompoknya siapa aja. Ya. Nanti yang disebutin. Perkenalkan. Ya, yang disebutin nanti ini ya. Muncul iya, ya, Pak. supaya saya apal orang yang mana. Baik, perkenalkan dari saya pribadi, nama saya Prayoga, ada juga dari Faiza Rahma Utami, Awaludin Nur Ramadan, Fitria. Faiza yang mana Faiza? Hidup kamera dong. Ada Faiza. Halo Faiza. Bapak, maaf sebelumnya ini kita enggak semuanya presentasi karena ada teman-teman yang kerja. Jadi kita hanya beberapa aja yang presentasi. Oh, berarti Faizanya nggak hadir gitu ya? Ya nggak ada, paling nanti sama saya dikirimin ke Bapak lewat Japri siapa aja yang presentasi. Oh iya, nggak apa-apa. Maksud saya di absen aja sekalian. Ya, baik. Oke, Pak. terus Faiza nggak ada, terus Fitria. Oh, tadi Fitria sendiri ya? Ya. Awaludin. Awaludin yang ada Awaludinnya? Ada Pak. Baik, terus lanjut Reni Fadila Hasana. Ada nggak? Reni ada atau enggak? Halo? Reninya nggak ada. Oh ya, terus ada Rusman Abdul.
Ada Hasan. Oh, ada. Hasanuddin. Siapa tadi sebelum sesudah Reni Fadila siapa? Hasan. Iya, Pak. Hasannya ada. Ada Nggak ada, Hasannya. Pak. Reni Fadil Hasanahnya nggak ada, Pak. Ya, sesudah Reni Fadila tadi siapa? Hasan gitu. Bukan, Pak. Nurul. Nurul Oh, Nurul. Ya, Nurul ya Nurul. ada, Nurul. Ada Pak. Terus dilanjut. Musagaf Fikri itu nggak bisa juga, Pak. Oke. Lagi kerja. Terus Raisya Yusifa. Rizia Alam. ada, Pak. Ya, Sama, terus. sama dia Dwi Amarwati. Ada orangnya? Nggak ada. Terus? Ya. Udah, Pak. Oke. Oke, baik. Dilanjut buat pengertian risiko kredit. Boleh? Pengertian resiko kredit. Pada umumnya, kredit perdagangan diartikan sebagai penjualan barang di mana pembayaran dilakukan secara angsuran, cicilan sesuai kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli untuk jangka waktu tertentu dengan masing-masing hak dan kewajiban. Dari pengertian tersebut terkandung bahwa dalam transaksi penjualan secara kredit ada suatu kesepakatan untuk melakukan transaksi. Di dalam kesepakatan tersebut Ini yang Mbak yang lagi bicara siapa ya namanya? Jadi sebelum ngomong sebutin dulu deh namanya gitu ya. Oh iya Pak, aku Nurul Saprina Pak. Iya, oke. Terus. Di dalam kesepakatan tersebut tertuang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Misalnya, jumlah yang harus dibayar pihak penerima berikut jangka waktu pembayaran. Di samping itu, adanya kebijakan terhadap penjualan kredit tersebut. Apabila misalnya dilunasi sebelum jangka waktunya, kredit berasal dari kata surrender atau kreditum, berarti kepercayaan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan 2016, resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit. Ini PowerPoint-nya memang nggak ngikutin ya? Jadi cuma pengertian resiko kredit udah gitu. Lanjut dari makalah, Pak. Iya, tadi maksud saya pembicaranya sesuai ya, materi yang ditayangin sesuai sama pembicaraan dong gitu ya. Jadi tadi kan masih definisi ke kredit terus tapi yang presentasinya udah sampai ke pengertian dari risiko kredit gitu. Jadi nggak nyambung sama slide-nya. Oh iya. Barengin sama slide-nya. Oh iya. Ya, lanjut. Mungkin sampai pengertian risiko kredit tadi. Maksudnya gimana pengertian risiko kredit? Mungkin dari ulangi lagi ya Pak dari awal untuk pengertian risiko kredit. Maaf itu slide-nya sebelumnya boleh. Pengertian risiko kredit. Pada umumnya kredit perdagangan diartikan sebagai penjualan barang di mana pembayaran dilakukan secara angsuran cicilan sesuai kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli untuk jangka waktu tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rusman. Penyebab risiko kredit. Ada beberapa terjadi risiko kredit pada perusahaan keuangan dan umumnya berasal dari pihak lain atau debitur. Salah satu penyebab yang paling sering terjadi adalah ketika debitur terlambat dalam membayar utang melewati tanggal jatuh tempo yang telah diterapkan. Keterlambatan ini dapat dilatar belakangi oleh berbagai kondisi seperti debitur belum memiliki biaya yang cukup untuk membayar utang atau sengaja terlambat membayar utang. Kemudian akan dilanjutkan oleh Prayoga.
ruang lingkup risiko kredit. Ini dengan siapa nih? Dengan prayoga, Pak. Ya. Penetapan ruang lingkup sangat perlu dilakukan karena akan memberikan batasan level atau tingkat pelaksanaan manajemen risiko pada suatu organisasi. Berlanjut. Nah, terus dilanjut ada namanya metode-metode pengelolaan risiko kredit model. Yang pertama ada model peringkatan. Menciptakan model peringkatan kredit sebagai sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya gagal bayar. Nah. Terus ada manajemen portofolio kredit untuk memberikan keyakinan bahwa kredit yang diberikan tidak terlalu terpusat pada suatu wilayah saja. Terus ada sekuritisasi, tindakan yang menjual sebagian portofolio kreditnya pada investor pada bentuk surat berharga. Baik, boleh dilanjut. Bentar, Pak. Boleh, itu Fitria next. Selanjutnya dibawakan oleh Raisya buat jenis-jenis risiko kredit. Untuk jenis-jenis risiko kredit, yang pertama ada risiko konsentrasi kredit. Risiko yang timbul akibat konsentrasi penyediaan dana kepada satu pihak atau kelompok pihak, industri, sektor, atau area geografis. Yang kedua ada risiko akibat kegagalan pihak lawan. Pihak lawan gagal dalam memenuhi kewajibannya yang timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Yang ketiga ada risiko akibat kegagalan settlement. Risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Yang terakhir ada country risk. Risiko yang timbul akibat ketidakpastian karena memburuknya kondisi ekonomi negara dalam membayar hutang, gejolak sosial politik, serta kebijakan suatu negara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Awaludin. Baik. Baik, selanjutnya ada contoh kasus. Di sini ada kisah dari Melindadi yang membobol rekening nasabah Citibank selama 6 tahun, yang memiliki nama asli Inong Malindadi. Jadi kasusnya ini sempat viral pada tahun 2011 sampai 2013. Dia bekerja di Citibank sebagai senior regulation manager Citigold Citibank cabang Landmark Jakarta Selatan. Jadi Citigold itu adalah salah satu jasa dari Citibank di mana si nasabahnya itu minimal nabungnya itu ada minimal dana atau nabungnya itu ada di 1,2 miliar. Jadi dia melakukan kejahatan dengan membobol 34 rekening milik nasabah Citigold tanpa sepengetahuan dari nasabah. Nah, dia melakukan aksinya ini dengan Sebentar. cara... Ini saya potong sebentar. Sorry, ini siapa tadi yang lagi present? Siapa tadi yang lagi ini? Yang Saya, lagi Pak. bicara? Namanya siapa? Fitria. Oh, Fitria. Enggak, ini untuk yang berikutnya gitu ya. Nggak usah menyebut nama, menurut saya kalau bisa disamarkan aja gitu kalau untuk case yang diangkat gitu ya, karena ini kan nanti saya put di YouTube ininya, jadi lebih bagus next nggak usah disebut gitu ya. Ini nggak apa-apa sih, yang ini lanjut aja. Cuman next maksud saya nggak usah nyebut, kalau bisa inisial aja gitu supaya walaupun case-nya dalam pendidikan gitu ya, dalam hal akademis, tapi nanti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan gitu.
Ya untuk next yang untuk kelompok berikutnya gitu ya. Saya ingetin aja, nggak usah menyebut nama, inisial aja gitu. Banknya apa misalnya, terus nama orang-orang atau person-personnya yang muncul di situ inisialnya aja ya. Oke, makasih. Oke, baik Pak. Mohon maaf Pak sebelumnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus. Baik, selanjutnya. Jadi cara kita sebut inisialnya MD ini, jadi si MD ini melakukan caranya dengan meminta tanda tangan nasabah di formulir kosong, atau dia sendiri yang mengisi formulir kosong dan menandatanganinya, lalu dia berikan ke teller. Nah, si nominal yang masuk ini bisa mencapai miliaran rupiah. Dana yang masuk itu masuk ke rekeningnya dan rekening keluarganya. Ini tampilannya nggak bisa di full screen aja ya? PowerPoint kan? Bisa Pak, cuma kalau di full screen kayak tadi pada hilang-hilang gitu kayak typo. Oh ya udah, oke. Oke, lanjut. Oke. Pada tahun 2010 akhir ini, nasabah ada mulai yang curiga karena nasabah tidak merasa melakukan penarikan rekening. Lalu nasabah melapor ke pihak bank. Lalu pihak bank melakukan audit internal. Akhirnya pada tanggal 30 Maret terbongkar semua kejahatan MD ini dan dilakukan pelaporan kepada Barreskrim Polri di Jakarta Selatan. Aksinya ini lalu dilakukan sidang dan pemeriksaan pada 9 November 2011. Nah, terdakwa ini selama 6 tahun melakukan pembobolan dari 34 nasabah sebanyak total nilai 46,1 miliar. Nah, si MD ini ternyata kasusnya ini masuk pada pasal 49 ayat 1, pasal 65 ayat 1 KUHP dengan vonis 8 tahun penjara. Jadi analisisnya dari kasus ini menyatakan bahwa si MD ini jelas bersalah dengan menyalahgunakan posisinya sebagai Senior Regulation Management Manager Citigold di Citibank. Nah, kan kalau kita tuh nabung itu berarti kita, kalau dari pihak bank, kita kan pihak bank itu berarti berhutang ke kita karena kan kita nabung ke dia. Berarti hutangnya itu karena dia tuh kayak dikasih amanah untuk menyimpan uang nasabah. Nah, si MD ini melakukan kecurangan dengan mengambil dana dari nasabah tanpa persetujuan. Dan sudah dipastikan bahwa MD ini terkena tindak pidana pada pasal 49 dengan vonis 8 tahun penjara. Oke, selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rusman. Ayo, mana yang presentasi? Gak ada suaranya. Siapa? Rusman tadi?
Halo. Halo. Bentar, Pak. Rusmannya belum bangun. Tadi udah ada, Pak. Oh, Cuman udah ada. mungkin ada kendala. Mungkin saya yang handle aja. Oke, lanjut. Di sini ada kasus yang kedua. Ada kasus pegadaian. Di sini ada Pak Budi yang sebagai debitur. Jadi Pak Budi ini melakukan peminjaman uang sebesar 2 juta dengan menggadai motornya yang bermerek Honda Astrea. Nah, si Pak Budi ini, jadi mereka melakukan transaksi hutang piutang didasarkan atas rasa kesepakatan antara kedua belah pihak dengan menjaminkan motor Pak Budi senilai 2 juta dan beliau membuat kesepakatan bahwa hutang itu akan dipenuhi selama 3 tahun, ditambah dengan bunga sebesar 500.000. Jika kemudian dalam pembayaran hutangnya melebihi batas waktu yang telah ditentukan, maka sepeda motor yang dijadikan jaminan ini akan menjadi milik kreditur. Lalu selang 3 tahun berlalu, karena Pak Budi mengalami kegagalan pada usahanya, maka beliau tidak dapat melunasi hutangnya. Dan beliau berpikir untuk mendiskusikan masalah ini kepada pihak kreditur. Namun, alangkah kagetnya, pada saat Pak Budi mendatangi krediturnya, ternyata sepeda motornya ini telah dijual oleh si kreditur tanpa ada persetujuan sebelumnya. Dengan istilah bahwa sebelumnya itu tidak ada hitam di atas putihnya, jadi tidak ada perjanjian tertulis bahwa si motor ini boleh dijual setelah misalnya dalam jangka waktu telat bayar berapa hari. Jadi nggak ada si persetujuannya gitu. Telat berapa hari berarti udah jadi hak milik. Nah, nggak ada persetujuan itu. Nah, dalam kasus ini sebenarnya si Pak Budi ini tidak bisa menyalahkan kreditur karena tidak ada hitam di atas putihnya. Jadi tidak ada bukti bahwa si motor itu milik kreditur bila Pak Budi telat membayar selama berapa hari gitu. Nah, dalam pemegangan pihak kreditur persyaratan juga dijelaskan dalam pasal 1150 KUHP Perdata dan selanjutnya didasarkan pada ketentuannya pada pasal 1152 ayat 1 dan ayat 2 KUHP Perdata. Pada kasus di atas, kesempatan ini kesepakatan ini dikatakan tidak resmi karena tidak melalui percatatan terhadap pada petugas mencatat akta perjanjian. Perjanjian ini hanya berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi apabila terjadi one press seperti di atas karena debitur tidak bisa melunasi hutang dan akhirnya benda yang dijadikan jaminan dijual, maka pihak kreditur tidak bisa menuntut karena tidak memiliki kepastian hukum. Jadi sebaiknya kalau kita mau melakukan kredit, mau melakukan gadai kepada pihak-pihak tertentu, maupun yang istilahnya legal atau tidak legal, sebaiknya ada hitam di atas putihnya. Jadi biar kita punya kepastian hukum apabila suatu hari nanti atau suatu saat terjadi permasalahan seperti ini. Baik Pak, telah selesai presentasinya. Baik, ada pertanyaan? Oke. Silakan kalau dari kelompok lain ada yang ingin bertanya.
Silakan. Izin bertanya, Pak. Dari mana? Amelia dari kelompok 3. Amelia, kameranya nggak hidup ya? Ini Pak ada. Oke. Lanjut, silakan. Pertanyaannya, dengan kasus terjadinya MD tadi, apa ada dampak pada bank itu sendiri ke depannya? Dan bagaimana reaksi para nasabah selain melapor ke pihak berwajib? Udah Pak, gitu aja. Ya. Kita kumpulin dulu deh ya, 5 pertanyaan aja. Tadi yang pertama dari Amelia tolong dicatat dulu, nanti dijawab. Berikutnya ada lagi? Yola izin bertanya, Pak. Ya. Bapak maaf, apa suara saya keluar? Ya, kedengeran. Oh ya, Bapak izin bertanya untuk kelompok 1, jika kredit di suatu bank lebih banyak, apa pengaruhnya terhadap pemerintah? Dan bagaimana jika terjadi kredit macet atau pihak nasabahnya tidak mampu membayar angsuran sesuai dengan kesepakatan? Ya, jadi bagaimana jika jika terjadi kredit macet gitu Pak untuk si pihak nasabahnya jika tidak melakukan pembayaran? Ya. Ada lagi? Dicatat dulu ya kelompok 1 ya. Ya Pak, lagi dicatat. Ya, pertanyaan berikut. Saya izin bertanya, Pak. Kelompok 1 izin bertanya sebelumnya, kan setiap... Kameranya dihidupin dong, yang mana Dea ini ya? Dea, Bapak tapi gelap gak Bapak ya? Soalnya di kamar. Iya, silakan aja. Untuk kelompok 1, Suni izin bertanya, kan setiap perbuatan pasti ada resikonya ya. Bagaimana cara untuk Ini memperkecil kameranya resiko? hidup, mukanya nggak kelihatan loh, itu cuma kepalanya doang. Oh, kepalanya aja, Pak. Iya. Diulangnya Ya. pertanyaannya, Terus. bagaimana tata cara untuk memperkecil resiko itu? Boleh diulang, Teh? Bagaimana tata cara untuk memperkecil resiko penanggulangan? Resiko kredit kali maksudnya. Penanggulangan Iya, apa? Bapak, resiko kredit penanggulangannya gimana untuk memperkecil itu? Ya. Udah 3, 2 lagi. Ya, silakan. Ada yang mau tanya lagi? Dua lagi. Ada lagi yang ini mau bertanya? Oke, kalau nggak ada silakan dijawab kelompok 1. Pertanyaan pertama tadi apa tuh? Izin menjawab pertanyaan yang pertama dari Amelia kelompok 3. Bagaimana dampak bagi bank dan reaksi nasabah terkait kasus Melindadi? Jadi tentunya pasti akan membawa dampak ya untuk bank, di mana menurunkan rasa percaya gitu dari nasabah pada bank tersebut karena adanya kasus pembobolan ini. Nah, reaksi dari nasabahnya itu adalah tentunya untuk nasabah yang terkena kasus ini, pastinya mereka melakukan penuntutan lain-lain. Karena kan si dananya dia itu kan diambil, pastinya ingin diganti dong. Udah pasti mereka
menuntut balik pengembalian dana. Tapi pada akhirnya setelah dijatuhkan pidana, Melinda ini kan terkena vonis 8 tahun, dan dia itu juga di sini kita bisa lihat dia juga dikenai denda 10 miliar atau dengan ganti kurungan 3 bulan. Jadi si Melinda ini juga selain dia dikenai vonis penjara 8 tahun, dia juga harus mengganti uang sebanyak 10 miliar. Dan sisanya itu, kalau yang masih kurang-kurangnya tentunya si pihak banknya juga mengganti uang dari nasabah. Jadi dampaknya pertama untuk bank itu, di mana turunnya rasa percaya dari nasabah karena adanya kasus. Yang kedua, kerugian karena mengganti dana dari nasabah yang diambil oleh si Melinda ini. Untuk Kamel gimana? Cukup atau mau disanggah? Ya, udah, terima kasih, cukup. Oke, sama-sama. Oke. Dari teman sekelompok lainnya ada yang menanggapin nggak itu pertanyaannya Amel tadi? Oke, kalau nggak ada, saya tanggapin ini ya sedikit ya. Satu, kasus MD itu bukan, kalau coba balik ke definisi resiko kredit di depan, gitu ya. Resiko adalah resiko dari gagal bayar salah satu counterparty dari bank. Jadi salah satu pihak yang berkaitan dengan bank. Ini kasusnya itu pembobolan kan sebetulnya, bukan gagal bayar dari si nasabah gitu. Jadi ini bukan resiko kredit sebetulnya yang Melinda yang MD tadi. Ya, itu kurang tepat tuh kalau di ini. Tapi kalau yang kedua, yang pegadaian tadi itu betul, itu resiko kredit. Itu yang pertama. Lalu tadi terkait dengan pertanyaannya Amelia tadi, bagaimana dengan bank ya? Tentu bank itu mengalami kerugian kan karena istilahnya kan uangnya dicuri itu kan, uang nasabahnya dicuri. Dan bank itu kan dia wajib mengganti gitu, dia wajib mengganti walaupun, dan ada juga sebetulnya pihak lain yang lembaga penjamin simpanan itu yang menjamin simpanan uang di bank gitu ya. Tapi kalau ini lebih tepat disebut sebagai risiko operasional. Nanti kita belum belajar, ini lebih tepat disebut sebagai risiko operasional karena ini adalah tindakan fraud atau kejahatan yang dilakukan oleh personel dari bank itu sendiri gitu. Dan kalau kalau risiko yang dihadapi sebetulnya tadi betul, satu memang ada risiko reputasi, gitu ya. Walaupun tidak termasuk dalam 8 jenis risiko yang diukur, tapi itu di manajemen risiko termasuk dalam salah satu jenis risiko, ya risiko reputasi. Banknya ini akan mendapat penilaian atau reputasi yang kurang bagus gitu ya bagi nasabah, bagi nasabah. Lalu yang kedua yang terjadi tadi kan sebetulnya nasabahnya kan menuntut gitu ya, menuntut uangnya dikembalikan. Itu berarti ada risiko legal, risiko hukum terkena di situ juga gitu. Jadi sebetulnya di kasus itu ada dua, tapi kalau dibilang itu risiko kredit kurang tepat tuh. Jadi di case ini kurang tepat. Nanti saya bahas spesifik. Gitu ya, Amelia sama Fitria ya, sama kelompok 1 ya. Bapak maaf izin bertanya. Iya. Bapak, tadi kan Bapak menjelaskan bahwa kalau kita, jadi pada intinya kan dari kasus ini kalau kita menyimpan uang di bank, berarti kan kurang lebihnya kurang aman gitu ya Pak, dengan resiko-resiko tadi. Nah sebenarnya tuh berarti kita intinya kalau misalkan nyimpen uang ya nabung gitu di bank, berarti kurang aman gitu ya Pak? Atau harus ada lebih baiknya gimana gitu Pak dengan menyimpan uang kita agar aman gitu, mungkin selain di bank ini gitu ya? Oh, maksudnya bagaimana itu gimana ininya maksudnya? Jadi kriteria atau apa gimana? Nggak, jadi gini Pak, yang Yola masih belum ngerti itu gini, misalkan kita nabung uang di bank.
Nah, dengan nabung uang di bank itu kan banyak banget resikonya, dengan salah satunya kasus tadi. Berarti pada intinya jika kita menyimpan uang di bank berarti kurang aman gitu ya Pak. Terus? Nah, menurut Bapak nih, lebih baik kita menyimpan uang di bank atau memiliki investasi kayak misalkan kita membeli tabungan emas atau kayak beli properti kayak gitu, atau gimana baiknya Pak? Jika kita memiliki uang banyak gitu. Ya. Oke, itu aja ya. Yang pertama gini, setiap risiko itu di bank kan ada 8 risiko ya yang kemarin kita sempat bahas ya gitu ya. 8 risiko, misalnya risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional gitu ya. Ada risiko legal gitu. Nah, setiap risiko sebetulnya semenjak Basel II itu di-cover oleh modal bank. Jadi itulah yang disebut dengan KPMM atau CAR gitu ya. Capital Adequacy Ratio. Makanya itu regulasinya agak ketat. Bank itu harus mengcover semua risiko itu dari modal dia. Sehingga disebutlah itu kalau dulu modal itu 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. Nah, ATMR ini sebetulnya lebih banyak itu di kredit. Jadi kalau kreditnya misalnya ada 1 triliun misalnya gitu ya, nanti ditimbang risikonya. Oh, risikonya ini mungkin sekitar 80%. Gitu ya. Nah, nanti berarti 800 miliar. 800 miliar ini yang dinilai sangat berisiko. Gitu. Nanti bank itu harus cukup punya modal kalau dulu 8% dari 800 miliar. Jadi minimum dia harus punya 64 miliar untuk mengcover risiko itu. Sekarang udah diperluas dengan risiko operasional. Risiko operasional seperti kasus ini, kasus yang pertama tadi, gitu. Jadi risiko operasional pun sebetulnya sudah diukur seberapa banyak frekuensi kejadiannya. Jadi kalau kita bicara risiko, sebetulnya yang dilihat adalah 1 frekuensi kejadiannya. Kalau risiko operasional ya. Yang kedua, impact-nya. Seberapa besar. Nah, itu akan dimitigasi oleh bank dengan dipisah. Gitu ya. Bisa dialihkan ke pihak ketiga. Risiko itu. Misalnya, risiko kebakaran. Kebakaran itu mungkin nggak ditanggung oleh bank sendiri, tapi dialihkan ke asuransi. Gitu, itu untuk mengcover risiko. Nah, dalam kasus ini, kalau disebut tidak aman, sebetulnya aman. Karena banknya pasti sudah memperhitungkan risiko operasional ini. Gitu. Dari setiap frekuensi itu dihitung, dari berapa kali bertahun-tahun mereka beroperasi, mereka menghitung frekuensi kejadian seperti ini ada berapa kali. Dan itu di-cover setiap tahun. Yang kedua, di Indonesia itu ada lembaga penjamin simpanan. Itu wajib itu milik pemerintah, lembaga milik pemerintah yang menjamin semua dana nasabah di bank, tapi dengan kriteria tertentu, misalnya kriteria suku bunga gitu ya. Jadi kalau suku bunga pasar misalnya suku bunga acuan dari BI misalnya 5%, kalau banknya kasih 6% di atas suku bunga acuan, nah mereka nggak mau jamin. Tapi kalau masih sesuai suku bunga acuan, mereka jamin 100%. Jadi itu ada ininya, ada penjaminnya, ada lembaga penjamin simpanan. Jadi 1 dari banknya, kedua ada lembaga penjamin simpanan, dan bank juga masih memiliki backup sebetulnya dari bank sentral gitu ya, dari BI. Itu sebagai lender of last resort. Jadi bank bisa mengajukan pinjaman lagi selain dengan bank lain atau dengan bank sentral. Jadi kalau itu, kalau dibilang nggak aman, kalau menurut saya sih sebetulnya relatif aman karena itu dijamin di backup oleh pemerintah gitu ya, oleh lembaga penjamin simpanan. Itu. Lalu ini Yola mesti bedain antara investasi sama simpanan. Gitu ya. Kalau investasi tadi, misalnya kita beli saham, itu resikonya lain lagi. Kalau simpanan kan kita tujuannya untuk penggunaan untuk jangka pendek atau untuk dalam bentuk deposito ya, untuk jangka panjang gitu ya. Ini
sifatnya simpanan dan relatif lebih aman. Investasi risikonya akan lebih besar. Hasil lebih besar mungkin, tapi risikonya juga lebih besar. Jadi dibedakan tuh antara investasi dengan kita menyimpan untuk keamanan. Jadi kalau kita misalnya punya uang banyak, itu mesti kita pisah-pisahkan dulu tuh. Kita kadar berani menerima risikonya seberapa besar. Misalnya kita punya uang banyak 40% mungkin kita atau 50% kita simpan di dalam bentuk simpanan untuk mengamankan gitu ya, untuk mengamankan kalau terjadi apa-apa. Nah, 50% lagi mungkin kita investasikan dengan segala macam resikonya, yang uangnya bisa bertambah atau menurun gitu. Jadi tolong dibedakan juga. Gitu. Kalau masalah aman sebetulnya aman karena ada ketentuan mengenai modal bank dan ada ketentuan mengenai adanya lembaga penjamin simpanan. Saya kira itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang kedua tadi silakan dijawab. Kelompok 1. Pertanyaan kedua apa? Dari siapa dan silakan dijawab. Pertanyaan kedua itu dari Saudari Yola. Ya, pertanyaannya itu, jika kredit bank itu banyak, bagaimana pengaruhnya bagi pemerintah? Dan bagaimana jika ada kredit macet? Nah, izin menjawab. Jadi, jika bentar Pak. Oh. Jika kredit bank itu semakin banyak, maka pengaruhnya terhadap pemerintah itu tingkat pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Nah, maksudnya, jumlah kredit yang meningkat menandakan jumlah industri juga berkembang. Karena pengusaha menjalankan bisnisnya dengan cara meminjam uang dari bank. Dengan meningkatkan jumlah produksi, maka pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat. Namun risiko yang dihadapi jika kredit semakin banyak, maka jumlah uang yang beredar semakin banyak dan menyebabkan inflasi. Itu jawaban pertanyaan pertama. Dan yang pertanyaan kedua, bagaimana jika ada kredit yang macet? Nah, jadi dampak dari kredit macet itu bisa didapatkan oleh pihak bank dan pihak nasabah. Adapun dampak bagi pihak bank yaitu penyaluran kredit yang mengalami kredit bermasalah akan mempengaruhi likuiditas. Karena munculnya kredit bermasalah, kas yang seharusnya masuk dan menambah likuiditas bank itu tidak terjadi, sehingga mengakibatkan bank tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Itu dampak bagi pihak bank. Dan adapun dampak bagi nasabah dari terjadinya kredit macet itu ada beberapa dampak sih. Yang pertama itu pihak bank akan melakukan identifikasi pada keterlambatan pembayaran nasabah dan kapan jatuh tempo kredit. Peminjam juga akan diinfokan bahwa ia harus segera melakukan pembayaran. Nah, yang pertama. Yang kedua, apabila telah mendapatkan pemberitahuan keterlambatan angsuran, baik melalui telepon maupun surat, peminjam akan diberikan tenggang waktu. Umumnya, bank akan mengirimkan surat kepada debitur 1 kali pada bulan tersebut dan melakukan panggilan telepon 1 kali dalam seminggu. Nah, dampak yang ketiga, apabila dalam waktu sebulan selama masa tenggang waktu debitur tidak memiliki niat baik untuk melunasi angsuran pokok dan bunga, maka debitur akan mendapatkan sanksi yaitu surat teguran. Nah, selanjutnya dampak terakhir, jika peminjam tidak sanggup membayar utang, langkah selanjutnya adalah memberikan sanksi kredit macet berupa penyitaan aset sebagai jaminan kredit.
Mungkin itu Pak jawabannya. Terima kasih ya jawabannya. Sama-sama. Ya, makasih Awaludin. Kalau dari kelompok 1 yang lain ada yang mau nambahkan jawaban dari Awaludin? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Tadi pertanyaannya gimana? Pertanyaan kalau terjadi kredit macet gitu ya. Kalau terjadi kredit macet, apa dampaknya terhadap nasabah? Dan kalau semakin besar, bagaimana dampaknya terhadap bank gitu dan pemerintah gitu ya? Iya, Pak. Ya, oke. Tadi jawaban Awaludin itu cukup bagus tuh, cukup bagus. Tapi maksud saya belum mengarahkan yang dampak terbesar gitu ya. Pertama, risiko kredit itu berarti kan risiko ada gagal bayar atau gagal memenuhi kewajiban dari counterparty bank. Dalam hal ini debitur ya, penerima pinjaman. Penerima pinjamannya gagal bayar. Nah, risiko bagi bank sebetulnya sudah dimitigasi. Coba tadi di slide-nya ada tuh. Di slide di halaman keberapa ya? Halaman 3 atau 4 gitu. Bukan, terus di bawah lagi kali. Terus. Nah, itu bawah 6. Ini pengelolaannya, terus bawahnya lagi. Nah, bawahnya lagi 8, halaman 8. Ini ya. Ini kan resiko kegagalan pihak lawan salah satunya. Nah, kegagalan pihak lawan. Coba balik ke halaman 7 tadi. Nah, itu di situ salah satu pengelolaannya dengan peran agunan gitu ya. Adanya jaminan. Ini yang bisa diambil alih ketika terjadi gagal bayar. Jadi kalau buat bank sebetulnya mitigasinya juga dengan menggunakan agunan, lalu dimonitor juga cash flow-nya, uang keluar masuk yang dilakukan nasabah. Jadi sebetulnya semakin besar kredit itu semakin baik ya sebetulnya kalau memang di penggunaannya itu sesuai dengan tujuannya. Jadi kredit itu harus pas, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau lebih disalurkan ke nasabah, itu nanti penggunaannya nanti akan menjadi sia-sia gitu. Jadi tidak sesuai tujuan. Gitu. Jadi kalau usahanya sudah dihitung perkiraan kebutuhan nasabah ini sekitar 50 miliar, diberikan kredit sekitar 50 miliar gitu ya. Tapi kalau dia diberikan lebih, nanti penggunanya bisa jadi tidak sesuai gitu. Nanti dia bisa beli aset, beli kendaraan, beli apartemen gitu ya. Jadi justru menambah risiko. Begitu juga kalau kekurangan. Kalau kekurangan dalam penyaluran kredit, nanti nasabahnya sendiri juga debiturnya tidak bisa menjalankan usahanya dengan bagus gitu ya. Karena apa? Karena masih kurang sebetulnya kebutuhannya. Nah, terkait dengan bank, betul secara makro sebetulnya kredit itu akan membantu pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena akan perputaran uang itu semakin besar. Dan secara makro juga perputaran uang yang semakin besar kalau tidak dimanfaatkan memang bisa berisiko inflasi. Tapi itu bukan risiko langsung bagi bank gitu ya. Risiko langsungnya bagi bank apa sebetulnya kalau dia begitu nasabahnya sekarang menunggak misalnya lebih dari 90 hari, itu bagi banknya sudah sebetulnya semenjak awal diberikan kredit, bank itu sudah mencadangkan sebagai kerugian gitu ya, sebagai biaya pencadangan. Pencadangan apa? Pencadangan kalau untuk mengcover risiko kalau nasabahnya nanti suatu saat akan tidak bisa memenuhi kewajibannya. Jadi pencadangannya itu pun bertingkat mulai dari 0,5%, 1%, sampai nanti 100%. Jadi kalau debiturnya sudah menunggak lebih dari 90 hari, itu mulai dicadangkan sampai 60-70% dari limit kreditnya, dari saldo debit terakhirnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya debitur pinjam 50 miliar,
lalu ditarik misalnya 45 miliar, dan 45 miliar ini menunggak sampai dengan 90 hari, nah bank akan mencadangkan nih 45 miliar, 70% dari 45 miliar itu akan dicadangkan kira-kira. Kalau terjadi, karena kemungkinan nasabahnya ini akan tidak bisa memenuhi kewajibannya 100% gitu ya. Kalau dia sampai lebih dari 180 hari misalnya, bank itu akan mencadangkan 100% sebagai biaya. Jadi bank akan menyerap risiko itu, menyerap risiko kerugian. Kerugian nasabahnya tidak bisa bayar 150 miliar, 45 miliar, 45 miliar dicadangkan sebagai biaya juga. Kalau nasabahnya sudah lebih misalnya dari 180 hari. Jadi sudah menjadi kerugian 100% bagi bank itu. Untuk itu bank diminta, tadi balik lagi, bank itu ada regulasinya. Dia harus memiliki kecukupan modal. Gitu ya. Dia harus memiliki kecukupan modal untuk mengcover seluruh risiko. Kalau dulu itu 8%, hanya mencakup risiko kredit, itu yang ada di Basel 1. Di Basel 2 itu sudah mencakup risiko operasional dan risiko pasar. Ya, jadi bisa jadi bank itu rasio kecukupan modalnya itu sekarang lebih besar gitu. Ada beberapa bank yang rasio CAR-nya itu kecukupan modalnya itu sampai 20% misalnya. Kenapa? Itu berdasarkan risiko masing-masing. Minimum 8%, tapi maksimumnya itu berdasarkan risiko masing-masing. Jadi bisa jadi dia diminta melengkapi modal sampai dengan 20% dari asetnya yang dinilai berisiko. Antara lain aset yang berisiko ini adalah di kredit. Gitu ya. Itu yang pertama. Risiko bagi bank. Berarti banknya akan mengalami, secara langsung banknya akan mengalami kerugian kalau ada debiturnya yang menunggak kewajiban gitu ya, menunggak kredit. Secara langsung banknya akan mengalami kerugian. Lalu bagaimana kaitannya dengan pemerintah gitu. Tadi pertanyaannya Yola itu, bagaimana dengan pemerintah kalau resiko ini ternyata kredit ini semakin besar gitu ya. Nah itu yang disebut dengan resiko sistemik sebetulnya. Resiko sistemik tadi Awaludin ya, juga ada menyebut masalah likuiditas. Ya, ada menyebut masalah likuiditas, itu betul. Salah satu dampak tidak langsungnya juga ada di risiko likuiditas. Jadi kalau lebih banyak debiturnya yang menunggak, sebetulnya kan likuiditas banknya akan terganggu tuh. Ya, cuma itu sudah di-cover dengan kecukupan modal tadi. Jadi seharusnya likuiditasnya bisa terpenuhi. Dan bank, ingat bank itu punya lender of last resort, itu tempat dia meminjam terakhir. Dia bisa meminjam ke antar bank, dia bisa meminjam terakhir ke Bank Indonesia, gitu ya. Dan kalau dia bank itu rugi, gitu ya, mengalami kerugian yang cukup besar, gitu, dan dipandang itu bisa berpengaruh terhadap, dipandang oleh pemerintah bisa berpengaruh terhadap perbankan lainnya, gitu ya, menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan secara keseluruhan, pemerintah akan turun tangan gitu ya, terutama karena untuk mencegah risiko sistemik tadi, mencegah meluas gitu. Karena ini masalah kepercayaan. Jadi kalau tidak dipercaya, maka bisa jadi akan meluas, akan terjadi misalnya RAS gitu ya, penarikan dana besar-besaran oleh nasabah. Tapi kita sepanjang ini ya, sepanjang selama ini sebetulnya kan seluruh bank itu beroperasi gitu ya. Masih beroperasi dan bisa memenuhi sudah ratusan tahun gitu ya, bisa memenuhi semua kewajiban dia, dan dan ingat sebetulnya ada pemerintah juga di situ dalam bentuk lembaga penjamin simpanan. Jadi kalau masalah simpanan kita sebetulnya relatif aman gitu ya, karena bank juga memiliki modal yang dinilai cukup, lalu ada lembaga penjamin simpanan. Jadi dampaknya memang kepada bank itu langsung dia akan mengalami kerugian. Kalau secara nasional, kalau risikonya sistemik gitu ya, misalnya karena kondisi perekonomian hampir seluruh debitur itu bisnisnya usahanya tidak
berjalan dengan baik gitu ya di hampir di seluruh bank. Sampai kredit macetnya misalnya sampai dengan 60% dari seluruh kredit yang disalurkan. Pasti pemerintah akan turun tangan karena pemerintah akan berusaha menjaga kepercayaan dari masyarakat. Itu kira-kira jawabannya. Itu terkait dengan dampak terhadap bank dan dampak terhadap pemerintah gitu ya terhadap. Lalu bagaimana dengan debiturnya sendiri lah? Debiturnya sendiri sudah jelas itu dia akan mengalami banyak ini ya. Secara teknis memang ada masalah surat menyurat. Itu adalah upaya dalam melakukan collection. Jadi mengkolek lagi itu pinjamannya gitu ya. Itu yang upaya collection yang dilakukan dengan menghubungi, dengan menelpon, dengan memberi surat gitu ya. Tapi ingat bank tadi memiliki agunan. Dan agunan ini sebetulnya bisa diambil alih tuh. Sebetulnya kan di sini juga disebut dapat diambil alih ketika terjadi gagal bayar. Bank akan melakukan eksekusi itu. Jadi eksekusi dia bisa melakukan lelang gitu, bisa melakukan jual tergantung perjanjian dari masing-masing bank gitu ya dengan debiturnya. Itu yang dampak bagi debiturnya gitu. Itu dampak bagi debiturnya. Saya kira sih itu jawabannya. Tambahan. Masih ada pertanyaan lagi dari Yola atau siapa? Pak, saya boleh nanya nggak? Ya, siapa? Silakan. Saya Demil, NIM saya 1011191208089. Pertanyaan saya, hal-hal apa saja yang dapat memperkuat perjanjian kredit? Maksudnya, hal apa yang memperkuat perjanjian kredit? Ya, hal-hal apa saja Pak yang dapat memperkuat perjanjian kredit? Memperkuatnya ini maksudnya gimana ya? Memperkuat dari sisi bank atau dari sisi antara bank dan debitur, Pak? Gini, kalau ditanya memperkuat saya kurang jelas. Memperkuatnya maksudnya dalam hal apa gitu. Tapi kalau memperkuat secara legalitas itu kan semua perjanjian dibuat di hadapan notaris ya. Notaris itu contoh spesifiknya kayak gini Pak. Kalau misalkan pinjaman debitur itu dipakai oleh orang lain, apakah itu bisa atau seperti apa? Oh, dipakai oleh orang lain. Ya bisa itu termasuk salah satu resiko ini ya. Karena begini, yang berurusan dengan bank itu kan si debiturnya, gitu ya. Atas namanya ya Pak? Ya. Dan itu nanti kalau memang terjadi resiko seperti itu digunakan oleh orang lain, sebetulnya secara bank tetap akan berpegang secara hukum. Secara hukum. Jadi siapa yang pihak yang bertanggung jawab ya si debitur tetap. Bank nggak akan lihat apakah itu penggunaannya digunakan oleh orang lain. Jadi hati-hati juga tuh. Karena ada juga kasus-kasus seperti itu. Misalnya gini ya, yang sering itu kan calo, gitu ya. Jadi ada usaha kecil, misalnya kan perlu dana, ditawarkan dana, gitu. Nanti ada pihak lain yang bukan dari bank gitu, yang ikut menawarkan. Ini saya urusin misalnya kan untuk kreditnya, saya bisa bantu. Nah begitu dia dapat kredit, 40% misalnya digunakan oleh si calo itu. Itu kan sebetulnya bank nggak akan tahu, gitu ya, nggak akan tahu karena perjanjiannya dengan si debitur. Jadi memperkuat sebetulnya dari sisi legalitas apapun itu bank sudah cukup kuat karena ada perjanjian dan perjanjian itu dilakukan antara bank dengan pihak ketiga gitu ya, dengan debitur. Nah jadi bagi banknya sudah cukup kuat dan bank nggak akan melihat kalau ada kebocoran penggunaan, gitu ya. Bank itu hanya bisa melihat dari metode-metode ini, bisa melihat dari cash flow-nya dia. Misalnya cash flow-nya kan disyaratkan tuh, semua transaksi usahanya lewat bank itu, gitu ya. Untuk apa? Untuk dilihat sebetulnya. Dari rekening korannya itu kan kelihatan nanti tuh ininya. Mutasi debit kreditnya kan kelihatan, mutasi uang masuk, uang keluarnya kan kelihatan. Jadi semua transaksi dia
harusnya bisa tercover oleh bank itu gitu. Tapi kalau terjadi kebocoran kan kemungkinan transaksinya akan turun gitu ya, yang kelihatan di rekening korannya gitu. Itu menurut itu kira-kira masih ada pertanyaan mengenai itu? Boleh bertanya lagi, Pak? Ya, silakan. Kalau misalkan seperti ini, Pak, contoh kasus ya, adik kakak. Nah, si kakaknya kan misalkan udah nikah. Nah, itu kan salah satu syarat bisa pengajuan pinjaman ke bank. Nah, sedangkan adik si kakaknya itu belum nikah. Nah, dia butuh uang, butuh modal untuk usaha, sehingga memakai pinjaman atas nama kakaknya. Apakah si adiknya ikut tanda tangan ke bank atau bagaimana, Pak? Enggak akan ikut tanda tangan. Kan yang mengajukan kredit kan kakaknya berarti. Walaupun uangnya dipakai oleh adiknya gitu? Iya, walaupun uangnya dipakai oleh adiknya. Karena ada urusan apa sama adiknya? Adiknya kan nggak ke bank gitu ya. Maksudnya penggunaan itu balik lagi. Penggunaan itu kan antara si kakaknya dengan adiknya gitu. Tapi yang mengajukan kredit kan kakaknya. Jadi kalau kasus-kasus seperti itu hati-hati tuh. Tetap yang bank pegang itu kan si debitur. Yang melakukan perjanjian kan debiturnya, bukan adiknya. Gitu ya. Nanti banknya akan nagihnya ke kakaknya. Nggak mungkin akan tagih ke adiknya. Nggak mungkin tuh. Berarti itu tanggung jawab kakaknya ya, Pak, atas nama pinjaman Betul, itu ya? betul. Baik, Pak. Nah, ini juga sering kejadian ya, sederhana gitu ya, tapi sebetulnya risikonya besar. Kadang-kadang orang nggak sadar. Misalnya gini, ini yang sederhana aja, ini bukan terkait dengan kredit sebetulnya, dengan risiko hukum sebetulnya buat nasabahnya. Jadi nasabah itu misalnya ada orang petani gitu yang nggak ngerti apa-apa, dibayarlah oleh orang lain gitu. Tolong buka rekening misalnya di bank A gitu. Tolong buka rekening di bank A. Saya kasih modal 500.000 untuk buka rekening. Nanti rekeningnya, kartunya, bukunya kasih ke saya. Gitu. Buku tabungannya, kartu ATM-nya kasih ke saya. Ini saya modal 500.000 untuk saldo awal, saya kasih kamu uang 500.000 lagi untuk kamu. Itu nanti uang rekening itu bisa dijadikan sebagai untuk perputaran kejahatan. Yang si orang pemilik rekeningnya nggak tahu tuh, gitu ya. Jadi nanti misalnya dipakailah untuk penipuan yang penawaran lewat handphone gitu ya. Nah, nanti uang itu akan masuk ke rekening itu. Nah, orang ini kalau terjadi apa-apa, misalnya ada pengaduan dari nasabah ke bank, korban penipuan gitu. Itu kan nanti akan ditindaklanjut juga dengan pihak berwajib gitu ya. Dan itu yang akan terbawa si pemilik rekening tuh. Si pemilik rekening, dia menggunakan rekening dia, awalnya dia nggak ngerti untuk apa gitu kan, tapi ternyata dan dia terima uang gitu, dengan ini dia bahagia, dia terima uang, tapi sebetulnya uang itu dipakai untuk kejahatan, rekeningnya dipakai untuk perputaran kejahatan, nanti dia bisa terlibat gitu. Jadi itu hati-hati, kadang-kadang ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan, dan bank hanya akan melihat secara legal. Secara legalnya yang buka rekening siapa? Si petani tadi, ya dia yang akan, kalaupun terjadi risiko hukum, petani ini yang terlibat. Gitu. Itu di luar dari kepolisian ya, maksud saya dari pihak berwajib lainnya. Tapi kalau sudah pihak berwajib lainnya kan itu mungkin bisa lebih jauh gitu ya, itu udah peran dari pihak berwajib untuk tindak lanjut lainnya gitu ya, yang kita saya sendiri nggak paham gitu apa prosedur mereka gitu. Tapi yang jelas pemilik rekening itu pasti akan jadi terlibat. Itu ya. Tambahan. Oke, ada pertanyaan lagi nih terkait pertanyaan kedua. Termasuk seperti pencucian uang ya, Pak, atau dana terorisme seperti itu? Dana terorisme itu gini.
Ada macam-macam ini ya, maksud saya kalau kita ngomong beda hal ya, masalah pencucian uang beda, masalah terorisme, dana terorisme itu beda lagi. Gitu. Kalau masalah pencucian uang, satu, uang itu di simpanan itu misalnya ini uang hasil korupsi, gitu ya. Itu ada beberapa cara gitu yang dilakukan orang-orang itu, misalnya pelaku-pelaku itu. Misalnya dengan layering itu dia pecah tuh uangnya, gitu ya, melalui beberapa rekening atas nama orang lain, gitu. Nanti suatu saat dia perlu, itu bisa kumpul lagi uangnya dari beberapa rekening, gitu ya. Sebetulnya itu transaksi-transaksi itu bisa mencurigakan. Misalnya gini, ada transaksi seseorang membeli rumah, gitu ya, membeli rumah, gitu. Terus sudah deal, waktu pembayarannya itu si penjual terima transfer itu dari sampai 10-20 orang gitu. Sampai uangnya cukup. Misalnya rumahnya harganya 5 miliar, ada 100 juta dari sana, sampai 50 orang kirim 100 juta. 50 orang yang berbeda-beda. Sebetulnya bank bisa curiga itu bahwa itu ada tindak pencucian uang. Gitu. Jadi kan hilang jejaknya gitu ya. Sebetulnya kan kalau pencucian uang tuh hilang jejak kejahatannya gitu. Uang ini ada hasil korupsi. Jadi hilang jejaknya karena dipecah misalnya sama dia. Atau dialihkan asetnya. Diganti dalam bentuk US dollar, misalnya dibelikan uang kas fisik, uang kas fisiknya disimpan dulu, nanti beberapa tahun kemudian dikeluarkan lagi, dibelikan aset, itu kan hilang tuh jejaknya. Itu yang dimaksud dengan pencucian uang. Kalau terkait terorisme itu nanti ada juga kesepakatan dari internasional gitu ya, dana-dana misalnya yang dicurigai untuk kepentingan terorisme. Dicurigai. Tapi itu terorisme itu pihak dari mana sebetulnya? Jadi kita juga mesti hati-hati juga gitu kan mengkategorikan bahwa sesuatu itu berkaitan dengan tindak terorisme. Karena begini, itu bisa jadi betul dan bisa jadi bukan untuk terorisme. Dan sebetulnya ada pihak lain dari pemerintah, itu adalah PPATK, yaitu yang melakukan analisis transaksi keuangan. Jadi bank itu juga memonitor, PPATK juga memonitor transaksi keuangan. Gitu. PPATK ini bertindak di belakang layar tuh. Misalnya nanti terjadi satu kasus korupsi, nah itu nanti akan PPATK akan meminta bank gitu. Ini uangnya larinya kemana? Gitu ya. Misalnya dia PPATK udah ketemu salah satu nasabahnya ini, rekeningnya di sini, nanti dia akan minta bank. Ini transfernya kemana gitu. Tapi itu kan semuanya di belakang layar ya, karena kaitannya ada kerahasiaan bank juga. Ada hal-hal yang diatur sebagai kerahasiaan bank. Jadi terkait terorisme bisa seperti itu gitu. Ada pihak lain dulu, tapi itu pun nanti akan diseleksi apakah betul-betul disebut ini berkaitan dengan terorisme. Gitu. Jadi sebetulnya untuk nasabah sih aman-aman aja ya, maksud saya nggak ada. Justru yang lebih sering orang-orang nasabah ini yang macam-macam ininya gitu penggunanya untuk penipuan, untuk terorisme gitu. Ya kita ikut aja dari pemerintah mengarahkan seperti apa. Apakah ini disebut oleh PPATK berkaitan dengan terorisme, bank akan menyampaikan tuh ininya sesuai permintaan dan sesuai dengan ketentuan. Ketentuan apa? Ketentuan kerahasiaan bank. Jadi bank hanya bisa mengeluarkan sesuai dengan kewajiban dia gitu. Itu diatur oleh undang-undang. Jadi kalau dana nasabah itu termasuk kerahasiaan bank. Jadi bank tidak akan buka mulut misalnya mengenai berapa rekening Fitria gitu. Fitria di bank A itu saldonya berapa, bank nggak akan buka mulut. Karena itu termasuk dari rahasia bank. Tapi kalau kredit sekarang sudah bukan rahasia bank. Kalau dulu dana dan kredit dua-duanya rahasia bank. Tapi sekarang kalau kredit enggak. Sudah bukan termasuk kategori rahasia bank. Tapi kalau dana, simpanan itu masih termasuk rahasia bank.
dan tidak boleh dibuka gitu ya, tidak boleh dibuka. Itu bank itu bisa menghadapi risiko hukum kalau sampai terbuka gitu ya transaksi satu nasabah gitu ya, atau saldo dari satu nasabah itu tidak boleh, itu termasuk rahasia bank. Gitu ya. Baik, Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Lanjut ke pertanyaan ketiga tadi. Silakan kelompok 1. Ini waktunya udah 8:30 lewat nih. Pertanyaan ketiga dijawab sama saya, Pak. Tapi mohon maaf sebelumnya agak berhenti, soalnya lagi di tempat kerja. Ya, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan Dea. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk menanggulangi resiko kredit. Yang pertama ada di metode pemeringkatan atau grading model. Nah, jika perusahaan dapat menerapkan kebijakan pemberian kredit yang tepat. Kecil sekali suaranya Fitria ya, nggak bisa di ini ya. Raisya, Pak. Dengan siapa ini? Raisya. Kecil sekali suaranya, nggak bisa lebih besar ya. Ini kedengar nggak, Pak? Iya, silakan. Ya, untuk menjawab pertanyaan Dea yang tadi, bagaimana cara untuk menanggulangi risiko kredit? Yang pertama ada di grading model, Pak. Jika perusahaan dapat menerapkan kebijakan pemberian kredit yang sehat, kemungkinan risiko masalah akan kecil. Nah, langkah pertamanya yang perlu dilakukan adalah menciptakan model pemeringkatan kredit sebagai sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya gagal bayar. Perusahaan melakukan kalibrasi risiko yang memungkinkan untuk menetapkan probabilitas tertentu untuk setiap kejadian yang tidak diinginkan. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk memastikan bahwa portofolio kredit bank tidak berpusat pada kredit berkualitas buruk. Nah, yang kedua ada di sekuritisasi. Metode sekuritisasi ini adalah tindakan menjual sebagian portofolio kreditnya kepada investor dalam bentuk surat berharga. Ini merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan bank untuk melindungi usahanya. Sekuritisasi ini memungkinkan bank untuk mengurangi potensi exposure yang tinggi pada jenis kredit tertentu yang menurut skenario bank menunjukkan tingkat risiko tinggi. Yang ketiga ada monitoring arus kas. Sebagian bank yang mengalami tingkat gagal bayar yang tinggi menurunkan risiko kredit dengan membatasi exposure dan memastikan nasabah bereaksi cepat terhadap keadaan yang berubah. Cara ini dapat mengurangi permasalahan secara signifikan. Yang terakhir ada manajemen pemulihan. Pengelolaan yang efisien terhadap suatu kredit yang mengalami gagal bayar dapat menghasilkan pemulihan cukup besar dibandingkan tingkat kerugiannya. Segitu aja, Pak, jawabannya. Ya. Tadi yang bertanya siapa tuh? Udah cukup? Dea, Pak. Ya, gimana datang? Udah, Pak, lengkap. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Ya, ini yang ketiga saya rasa cukup ya karena ada semua di ini. Nah, ini saya mau menambahkan sedikit mengenai presentasi kelompok 1 ya. Terima kasih ya. Selamat juga buat kelompok 1. Cuma maksud saya gini, satu cara mengenai teknis presentasi. Tolong belajar gitu ya, maksud saya mengenai teknis presentasi. Banyak tuh sekarang ininya. Bisa lihat di YouTube atau di mana gitu ya untuk teknis presentasi. Presentasi itu kan kita berusaha meyakinkan audiens gitu ya. Audiens berusaha diyakinkan. Nah, dan itu sebetulnya kalau presentasi tidak perlu, kalau kita menguasai itu terlihat dari kita tidak perlu terlalu banyak tulisan gitu di situ, gitu ya. Mungkin lebih banyak ke grafik-grafik, gambaran. Coba pernah lihat presentasinya Steve Jobs atau Barack Obama gitu ya. Mereka kan lebih simpel. Di presentasinya lebih simpel. Bicaranya lebih banyak. Mungkin slide-nya cuma 4 atau 5 gitu, tapi bicaranya lebih banyak. Gitu. Dan kalau ini saran saya gitu ya. Jadi untuk untuk teknis presentasi tolong belajar untuk meyakinkan audiens kita gitu ya, untuk meyakinkan audiens. Nah, ini misalnya tolong ke slide paling belakang. Fitria yang ini. Ke slide paling akhir. Nah, ini kesian audiensnya nih. Disuruh baca segitu banyak gitu ya. Jadi kalau kita presentasi itu bukan kita baca gitu.
Bukan kita baca, ini audiensnya disuruh baca, nih tulisannya kecil-kecil gitu. Kan mungkin cukup dengan gambar-gambar gitu ya, gambar atau ini, terus si presenter yang bercerita banyak gitu di situ. Dan bukan baca gitu ya, maksud saya bukan baca juga, karena audiens tuh ngerti loh, itu dia baca atau enggak gitu. Jadi bukan baca, tapi dia jelaskan gitu. Lebih ke storytelling, seperti dia bercerita gitu. Jadi ini cuma saran gitu, maksud saya tolong belajar juga, karena presentasi itu akan diperlukan di mana-mana nantinya gitu ya. Nanti kan semua akan bekerja atau semua akan berbisnis gitu ya, dan presentasi itu akan diperlukan tuh. Jadi mesti belajar untuk buat presentasi yang bagus gitu. Ini kalau kecil-kecil gini kesian audiensnya loh, harus baca, dan begitu kita dengar presenternya juga baca ini yang sama gitu, isi yang sama gitu. Ya ini kan kita bisa baca sendiri, cuman kekecilan gitu. Nah itu kalau bisa cukup presenternya aja yang jelaskan gitu, dan tidak perlu baca gitu. Jadi misalnya kasus ini dimulai di tahun sekian gitu, jadi si presenternya udah siap juga gitu, nggak perlu dibaca lagi gitu. Kalau dibaca lagi terus ditayangkan ya memang semua bisa baca gitu. Itu masukan aja, masukan perbaikan aja. Nggak apa-apa, ini kan namanya masih belajar ya sekarang. Lalu mengenai konten, tadi saya ingetin, yang kasus pertama, ya yang Citibank ini bukan risiko kredit. Yang kasus kedua, yang Pegadaian, itu termasuk risiko kredit. Betul, itu termasuk risiko kredit. Cuma di kasus kedua kan disebut bahwa tidak ada tuh perjanjian untuk menjual agunan gitu ya, untuk menjual sepeda motornya si bapak tadi gitu ya. Dan anehnya si bapaknya juga nggak bisa apa-apa karena perjanjiannya nggak ada tuh, terus motornya dijual, terus dia juga nggak melakukan apa-apa gitu. Menurut saya agak aneh sih sebetulnya bapaknya, kenapa jadi diam aja kalau memang perjanjiannya nggak ada gitu kan. Kenapa dikasih motornya gitu kan kalau memang nggak ada perjanjian apa-apa gitu. Itulah maksud saya kalau dengan pihak lain gitu ya, bukan pihak yang yang punya kewenangan untuk menyalurkan kredit. Itu sih mengenai kontennya. Nah, lain-lain sih menurut saya itu. Jadi tolong teman-teman juga bedakan antara baca lagi gitu ya. Maksud saya baca itu di manajemen risiko itu ada berapa risiko sih yang disebut sama dihadapi oleh bank gitu. Dan di tiap risiko itu kan sebetulnya bank itu melakukan mitigasi gitu ya. Contohnya ini disebut tadi antara lain dengan agunan, dengan pengawasan cash flow gitu. Jadi itu tuh maksudnya ini, dan udah bagus presentasinya, cuma itu sih maksud saya ada salah ini tuh, ada salah sedikit ini saya misalnya contoh kasus yang ini yang pertama ini itu salah tuh, itu bukan risiko kredit ya. Jadi dibaca lagi tuh, ini apakah risiko kredit atau bukan gitu, sesuai kriteria risiko kredit atau bukan gitu ya. Oke. Baik, Pak. Ada pertanyaan lagi? Ini waktunya udah jam 9 habis ya? Iya. Jam 9 apa setengah 10 ya? 9.30. 9.30, Pak. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup aja ya, plus buat kelompok 1. Terima kasih. Nanti materinya tolong di-share. Terus nama-nama dalam kelompoknya yang hadir dalam hari ini, tolong yang di Excel tadi tolong dikasih warna gitu ya, supaya saya tahu sebetulnya yang hadir dan ikut menjawab hari ini siapa aja. Oke. Baik, Pak. Bapak nanti makalahnya di-share di grup atau di Japri? Di-share di grup aja. Oke, baik. Di-share di grup aja. Nama-nama yang ikut hadir juga di kelompok 1 juga nanti di situ aja, di grup aja. Dikasih warna aja tuh tadi Excelnya. Siapa aja yang jadi yang terlibat di sini gitu ya, yang hadir hari ini. Oke. Saya lanjut ya karena waktunya udah terlalu lama nih. Tolong screen-nya dimatiin dulu Fitria. Oke. Saya lanjut hari ini dengan resiko pasar ya hari ini.
Oke, risiko pasar. Saya nggak pakai materi ini deh, saya pakai materi tambahan aja kan waktunya singkat. Sebentar. Ini saya ada materi tambahan, sebetulnya lebih meringkas aja gitu ya. Oh ini. Oke, udah muncul ya slide-nya ya. Halo? Sudah, Pak. Muncul, Pak. Sudah. Oke. Kita masuk ke resiko berikutnya nih, resiko pasar. Apa sih yang dimaksud dengan resiko pasar? Resiko pasar itu, nah ini ini penjelasannya. Resiko pasar itu adalah resiko kerugian pada posisi aset dari bank gitu ya. Baik di sisi di neraca, baik di on balance sheet maupun off balance sheet. Off balance sheet itu maksud saya gini, ini udah belajar akuntansi kan? Neraca dan laba rugi itu on balance sheet, berarti di neraca. Balance sheet itu kan neraca. Off balance sheet itu adalah catatan-catatan di luar neraca. Gitu ya. Nah, catatan di luar neraca itu contohnya apa? Contohnya begini. Bank memberikan kredit 1 miliar ke seseorang. Orangnya masih udah pakai misalnya 800 juta. Berarti sebetulnya dari plafon 1 miliar itu 800 sudah digunakan. 200 juta belum digunakan. 200 juta ini akan tercatat di off balance sheet sebagai kewajiban bank gitu ya. Tidak masuk di neraca, cuma catatan tambahan di belakang neraca gitu ya. Jadi resiko itu, resiko pasar itu muncul baik yang ada di neraca maupun di luar neraca karena pergerakan harga pasar. Pasarnya pasar apa maksudnya? Pasarnya adalah pasar keuangan. Gitu ya. Pasarnya maksudnya adalah pasar keuangan. Jadi yang beresiko di situ apa saja yang jadi kelompok yang menjadi resiko? Misalnya resiko dari perubahan suku bunga, gitu ya. Kalau misalnya suku bunga meningkat, bukan tidak mungkin berarti dampaknya terhadap kredit bisa jadi kredit yang disalurkan nanti bunganya akan meningkat sehingga resiko gagal bayar dari debiturnya juga meningkat. Lalu resiko perubahan kurs, gitu ya. Misalnya ada debitur yang usahanya pakai valuta rupiah, gitu ya, tapi kreditnya dia minta dalam valuta US dollar, gitu. Kreditnya dalam valuta US dollar, dan ternyata itu berarti dia terpapar risiko kurs. Seperti saat ini, misalnya kurs US dollar menjadi 15.400, sebelumnya mungkin bulan lalu 14.500 gitu lah, taruhlah udah naik 1.000 gitu ya. Nah itu kan sebetulnya ada risiko, berarti kewajiban si debitur itu akan semakin besar gitu ya dalam bentuk rupiah. Sementara usaha dia semuanya dalam bentuk rupiah, kreditnya dalam bentuk US. Kalau kursnya berubah, US-nya menguat seperti kondisi saat ini, berarti kewajiban si debitur itu akan semakin besar. Ya, nah itu juga berdampak kepada risiko pasar bagi bank. Jadi semua yang risiko yang risiko di sisi pasar, di sisi makro gitu ya, misalnya dari suku bunga, valuta asing, lalu ekuitas. Misalnya bank ekuitas ini, misalnya banknya itu juga berinvestasi sebagian dana idle-nya, dana menganggurnya di saham gitu ya. Nah itu kan saham itu fluktuasi. Dan itu bisa berisiko memberikan kerugian bagi bank. Komoditi juga begitu, kan komoditi itu ada bursanya, gitu ya. Walaupun secara fisik tidak langsung diterima, tapi ada bursanya. Misalnya bank juga berinvestasi dalam komoditas tertentu, misalnya gitu ya. Dan
komoditasnya harganya berubah gitu, dan itu bisa beresiko. Gitu. Jadi resiko pasar itu sebagai resiko kerugian baik yang ada di sisi neraca on balance sheet maupun off balance sheet yang timbul dari pergerakan harga di pasar. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan resiko pasar? Tadi definisinya udah. Nah, ya ini timbulnya salah satu dari sebagai berikut. Sebagai akibat dari salah satu hal sebagai berikut. Ada trading book, ada di bank itu ada trading book, ada banking book, gitu ya. Ada banking book, ada trading book. Bank itu mungkin membeli surat berharga untuk dijual kembali, gitu ya. Untuk dijual kembali. Ada surat berharga yang diinvestasikan juga oleh bank, mungkin disimpan sampai dengan jatuh tempo, gitu ya, sampai dia jatuh tempo. Jadi ada trade. Nah, resikonya juga jadi terbagi dua, resiko dari trading di traded market risk sama interest suku bunga ya di banking book. Ingat banking book tadi apa di neraca. Kalau misalnya bank itu berinvestasi untuk tujuan dijual kembali, investasi sementara, misalnya seperti obligasi gitu ya, yang nilainya dipengaruhi oleh perubahan harga pasar, maka itu munculnya adalah di trading book. Dan itu yang dimaksud dengan traded market risk, di mana bank aktif berpartisipasi dalam perdagangan instrumen pasar, seperti obligasi, gitu ya, yang nilainya dipengaruhi oleh perubahan dari harga pasar. Kalau dia surat berharga itu disimpan sampai dengan jatuh tempo oleh bank itu, maka dia munculnya nanti akan di banking book. Karena apa? Karena risiko perubahan dari obligasi itu tidak dicatat. Dicatat sebagai nilai perolehan aja. Misalnya begini, kalau bingung, ya saya khawatirnya bingung nih. Satu, misalnya begini, ada bank, dia membeli obligasi. Obligasi ini tujuannya apa? Hanya untuk sementara, investasi sementara. Jadi untuk kebutuhan likuiditas dia beli obligasi, nanti suatu saat dia akan jual kembali. Gitu. Nah, obligasi ini kan harganya berfluktuasi. Kalau dia tujuannya untuk dijual kembali, maka itu akan tercatat di trading book gitu ya. Akan tercatat di trading book. Resikonya nilai obligasi itu akan berubah-ubah gitu ya, karena sesuai dengan pasar gitu ya. Harganya berubah-ubah. Kalau dia dicatat bank untuk dijual kembali dan tercatat di trading book, maka kerugian atau keuntungan itu dicatat juga setiap hari akibat perubahan dari harga obligasi tadi. Tapi kalau dia disimpan sampai dengan obligasinya jatuh tempo, maka dicatat di banking book, di neraca, itu hanya dicatat sebesar nilai perolehan. Misalnya obligasinya senilai 1 miliar, ya sampai jatuh tempo obligasinya dicatat nilainya sebagai 1 miliar. Tapi kalau dia untuk dijual kembali dan tercatat di trading book, maka obligasi 1 miliar itu kalau dia misalnya hari ini berubah harganya jadi 1 miliar 50 juta, besok jadi 990 juta, kerugian atau keuntungan tiap hari itu dicatat. Itulah yang disebut dengan mark to market. Jadi mengikuti mark to market itu mengikuti pergerakan harga pasar. Jadi obligasi itu bisa berubah-ubah nilainya karena ada pasarnya gitu ya, ada harganya. Harganya bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi waktu itu. Begitu juga dengan saham. Jadi kalau instrumen keuangan dia bisa berubah-ubah. Dan kalau dia ditujukan oleh bank untuk dijual kembali masuk di trading book, maka kerugian atau keuntungannya akan dicatat. Ada pertanyaan sampai sini? Ini secara pengertian dulu ya. Jadi risiko pasar apa? Risiko pasar adalah risiko kerugian bank baik pada banking book maupun trading book gitu, baik pada on balance sheet, baik pada neraca maupun off balance sheet yang timbul dari pergerakan harga pasar. Pasarnya apa aja misalnya yang bergerak? Misalnya suku bunga, kurs gitu ya. Harga ekuitas itu saham misalnya, lalu komoditas kalau banknya ikut
berinvestasi di komoditas. Nah, exposure-nya muncul di mana? Munculnya ada di trading book, ada di banking book. Di trading book, misalnya karena nilai obligasinya berubah-ubah, bank itu sementara membeli obligasi itu untuk dijual kembali. Jadi kemungkinan harga obligasinya naik turun, maka akan dicatat sebagai kerugian atau keuntungan dari investasi di obligasi itu. Tapi kalau bank itu membeli obligasi itu untuk disimpan sampai dengan jatuh tempo, maka dia akan dicatat di banking book, dan itu dicatat sebagai nilai nominal. Dan kalau ada pergerakan harga tidak dicatat sebagai keuntungan atau kerugian. Karena waktu jatuh tempo nanti obligasinya nilainya akan tetap jumlahnya sesuai nominal yang waktu dibeli. Apalagi yang ada di banking book yang bisa beresiko, ya tadi. Di banking book itu juga di neraca itu kan ada kredit, ada dana masyarakat gitu ya. Nah ini kalau ada perubahan suku bunga akan berdampak juga kepada bank. Jadi dia akan mengalami resiko kerugian juga bank karena kenaikan suku bunga misalnya gitu ya. Misalnya kenapa? Karena nasabahnya akan semakin besar, yang mungkin gagal bayar mungkin akan meningkat tuh kalau suku bunga meningkat gitu ya. Nah, ini yield curve ini menggambarkan tingkat suku bunga dengan investasi. Jadi ini yang di bawah ini jangka waktu investasi, misalnya satu obligasi, lalu yang di sumbu Y-nya ini adalah suku bunga. Gitu. Jadi kalau semakin panjang, misalnya investasinya juga suku bunganya akan semakin tinggi. Yield curve ini menunjukkan hubungan antara suku bunga efektif dengan tanggal jatuh tempo suatu investasi. Ini tanggal jatuh temponya, ini suku bunganya. Inilah yield curve. Nah, ini yang saya sebutkan tadi di awal, bahwa risikonya dari mana? Risiko dari trading ada, credit market risk, risiko kerugian akibat nilai investasi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan atau trading instrumen keuangan di pasar secara keseluruhan untuk mendapat keuntungan. Ya, jadi bank ini bersedia menanggung risiko, dan ini akan dicatat di trading book. Tadi contohnya apa? Dia beli obligasi. Obligasinya untuk apa? Untuk investasi, untuk menghasilkan keuntungan. Dan kerugian atau keuntungan itu setiap hari akan dicatat. Ini contoh ya. Contoh di trading book. Waktu bank melakukan trading. Misalnya gini. Bank melakukan trading, misalnya dia membeli obligasi. Nilai obligasinya 100 gitu ya. Dan obligasi ini akan memberikan hasil 5% setiap tahun. Nah, nilai obligasi itu bisa berubah. Kenapa? Misalnya kalau suku bunga pasar meningkat jadi 6%. Gitu ya. Misalnya suku bunga di pasar sekarang 6%. Lah ini obligasinya cuma memberikan hasil 5%. Maka harga obligasinya itu bisa jadi di pasar akan turun. Kenapa? Karena obligasinya cuma menghasilkan 5%. Sementara di pasar, misalnya suku bunga deposito sudah 6 gitu, sudah 6%. Maka nilai obligasinya akan turun. Ini kan bisa jadi kerugian untuk bank gitu ya. Dia beli 100, ininya nilai obligasinya sekarang 95. Kalau dia tujuannya untuk diperdagangkan, obligasi ini investasi untuk diperdagangkan, maka dicatat di trading book, maka kerugian ini akan dicatat. Gitu. Nah, sekarang kalau suku bunga di pasar ternyata turun jadi 4% gitu. Sementara obligasi dia memberikan hasil 5%. Nah, ini kan nilai obligasinya nanti di pasar akan bergerak naik gitu. Bergerak naik. Ini akan dicatat sebagai keuntungan kalau bank membeli obligasi itu untuk diinvestasikan. Secara harian akan dicatat keuntungan atau kerugian. Tapi kalau dia disimpan sampai dengan jatuh tempo obligasinya, gitu ya, ini akan dicatat di banking book dan kerugiannya itu tidak dicatat, gitu. Karena misalnya obligasinya jatuh tempo 20 tahun, di tahun ke-20 bank akan terima uang ini, 100 ini, gitu. Jadi nggak ada kerugian yang direalisir dari harga obligasi itu. Karena di akhir periode,
Tiap jangka waktu, bank akan menerima 100 ini. Sesuai nilai nominal waktu dia beli 100. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ini saya langsung ke contoh-contoh supaya singkat. Nah, resiko itu juga muncul karena misalnya untuk pembelian obligasi tadi, bank itu melakukan penghimpunan dana gitu ya, penghimpunan dana. Misalnya dana yang waktunya 5 tahun, dana yang waktunya lebih dari 5 tahun, dana yang waktunya kurang dari 5 tahun gitu. Dan itu ada risiko juga kan sebetulnya. Jadi misalnya bank untuk itu dia membeli obligasi menggunakan dana pihak ketiga. Obligasinya jangka waktunya berapa lama? 5 tahun. Gitu ya. Dia menggunakan dana pihak ketiga yang umurnya juga 5 tahun. Misalnya ada nasabah yang punya deposito 5 tahun. Tapi bunganya hanya 4,5%. Maka bank itu sebetulnya mendapatkan keuntungan kan. Ini dia beli dan hasilnya 5% per tahun. Sementara dia bayar ke dana pihak ketiga hanya 4,5%. Dia dapat 0,5%. Gitu ya. Jadi dia bank itu bisa berpotensi mengalami keuntungan gitu ya dari posisi seperti ini. Tapi ada juga dalam posisi misalnya seperti ini. Jangka waktunya 10 tahun, banknya bayar dengan bunga 6% ke pihak ketiga gitu. Ini kan sebetulnya dia minus nih. Bisa jadi banknya waktu itu tidak bermaksud untuk membeli gitu, tapi dia untuk memenuhi kewajiban ke nasabahnya gitu ya. Jadi nasabah itu banyak bertransaksi kan kebutuhannya berbeda-beda gitu ya. Nah, bisa jadi banknya mengcover dengan ini gitu. Dan banknya bisa terpapar risiko di sini. Karena harga obligasinya bisa jadi akan berubah-ubah gitu ya kalau dia disimpan untuk kebutuhan trading, untuk kebutuhan dijual kembali. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh lain. Misalnya ini 5%, banknya pakai dana pihak ketiga, bunganya lebih murah 3% gitu ya. Tapi ini overnight. Overnight itu berarti harian. Jadi setiap hari banknya itu ada risiko dananya dipakai nih, diminta sama pihak ketiga itu. Memang bunganya lebih murah, tapi dananya itu setiap hari bisa ini. Sementara obligasinya dia beli untuk berapa tahun? Untuk 5 tahun misalnya. Jadi dia berisiko, sebetulnya ada risiko likuiditas juga di sini. Ini contoh-contoh. Nanti materinya bisa dibaca. Kalau ada yang mau ditanya nanti di minggu depan bisa confirm ke saya mengenai contoh-contoh ini, gitu ya. Ini bisa jadi bank itu terpapar risiko seperti ini. Nah, saya balik lagi ke materi awal ya. Materi awalnya begini. Itu tambahan materinya. Nah, ini manajemen risiko bank, risiko pasar dan risiko likuiditas. Ini secara definisi, risiko pasar adalah risiko laporan keuangan dan rekening administratif. Rekening administratif tadi yang rekening tambahan akibat perubahan harga pasar. Ya, perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan opsi. Opsi itu juga surat berharga. Nah, risikonya itu bisa spesifik, bisa risiko pasar umum. Spesifik itu siapa? Ini terkait dengan perusahaan penerbit. Ya, penerbit dari surat berharga itu. Misalnya tadi, obligasinya yang terbitkan siapa? Misalnya PLN gitu ya. Kemungkinan obligasinya tidak gagal bayar juga ada. Gitu ya. Dari siapapun sebetulnya ada risiko obligasinya tidak terbayar pada saat jatuh tempo. Itu risiko spesifik. Risiko dari perusahaan penerbitnya. Tapi ada juga risiko pasar karena pergerakan harga pasar, gitu ya. Karena tadi misalnya karena suku bunganya di market meningkat, gitu ya. Sementara meningkat jadi 6%, sementara obligasinya memberikan bunga 5%, maka nilai obligasinya mungkin turun. Nah, itu risiko pasarnya. Tapi risiko spesifiknya bahwa perusahaannya itu bisa gagal bayar dan itu bukan risiko yang disebabkan oleh pasar secara umum, tapi risiko pasar spesifik dari perusahaan penerbit.
ya. Ini jadi kita bisa pecah risiko pasar itu ada risiko spesifik sama risiko pasar umum. Spesifik akibat faktor risiko penerbitnya atau pasar umumnya akibat perubahan variabel pasar. Nah, pasarnya ini apa aja tadi? Misalnya suku bunga, masalah kurs, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Ekuitas ini misalnya apa? Saham. Komoditas ini apa misalnya? Perubahan harga komoditas. Jadi ada bursa berjangka juga tuh, bank bisa beli surat berharga mengenai misalnya batu bara gitu ya. Dan menginvestasikan di batu bara. Nah, kalau komoditas batu baranya berubah, harganya turun atau naik, itu juga berisiko. Menjadi kerugian bagi bank kalau dia turun. Ini definisi-definisinya tadi ya. Suku bunga, akibat perubahan harga instrumen keuangan baik di posisi trading book. Ingat kalau trading book itu adalah yang dimaksudkan untuk dijual kembali. Kalau banking book itu yang disimpan sampai dengan jatuh tempo. Risiko nilai tukar gitu ya. Risikonya juga bisa muncul di trading book maupun di banking book gitu. Ya, bisa di trading book dan di banking book. Risiko komoditas begitu juga bisa muncul di trading book dan banking book. Contoh banking book yang lain misalnya komoditas ya, komoditas di banking book ada debitur berinvestasi misalnya meminjam, bukan berinvestasi. Meminjam kepada bank dengan jaminan misalnya emas. Misalnya jaminannya emas gitu ya. Nah, emas ini kan sebetulnya berfluktuasi, bisa naik, harganya bisa turun. Pinjamannya itu sendiri dicatat di banking book. Pinjamannya sendiri nilainya tetap. Gitu. Jadi ini risiko komoditas di banking book juga bisa muncul. Lalu ekuitas dari perubahan harga saham. Jadi kalau banknya misalnya berinvestasi di saham, gitu ya, berarti ada di trading book untuk dijual kembali, bukan untuk disimpan sampai dengan jatuh tempo, karena saham pun tidak ada jatuh temponya, gitu. Jadi ini akan bisa menyebabkan perubahan harga saham yang bisa menyebabkan kerugian bagi bank. Nah, risiko pasar ini sebetulnya sumbernya dari mana aja? Dari strategi perusahaannya sendiri bisa, potensi risiko suku bunga di banking book, lalu volume besarnya dan komposisinya. Volumenya misalnya gimana? Misalnya dia membeli saham, membeli berinvestasi, banknya berinvestasi dalam jumlah besar di sisi aset gitu ya. Misalnya 50% dari asetnya ditempatkan dalam bentuk investasi. Nah, kalau investasinya rugi, banknya bisa rugi. Bank itu kan fungsinya menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali gitu. Jadi misalnya ketentuan regulator itu biasanya dari dana yang dihimpun 80% itu disalurkan dalam bentuk kredit minimum. Tapi bisa juga banknya itu melanggar ketentuan. Dari dana yang dihimpun hanya 50% disalurkan dalam bentuk kredit, 50% lagi ditempatkan dalam bentuk surat berharga. Itu kan volumenya besar gitu ya. Bank itu bisa mengalami kerugian dari situ. Dan komposisi juga. Komposisi ini maksudnya apa? Ada portofolio surat berharga yang dia beli, banknya beli, itu bisa saham, bisa obligasi, bisa komoditas. Nah, di mana yang paling berisiko antara saham dengan komoditas gitu ya, dengan obligasi, mana yang lebih berisiko? Biasanya saham lebih berisiko. Kalau dia portofolionya lebih banyak di saham, maka kemungkinan kerugiannya juga semakin besar gitu ya. Sumber-sumbernya dari mana saja? Misalnya ada beberapa parameter yang digunakan. Parameter itu ukuran. Jadi misalnya dengan aset trading, rasio berapa yang dilakukan trading ya. Asetnya yang dilakukan trading ini rasionya berapa persen. Lalu derivatif ini turunan gitu ya, turunan dari instrumen keuangan. Berapa persen diinvestasikan dalam bentuk derivatif. Fair value option dari total aset. Sebetulnya aset ini yang diinvestasikan itu
nilai yang bisa ditolerir bank sampai berapa penurunannya. Jadi ada parameter yang diukur gitu. Oh iya, oke, saya tempatkan di saham kalau dia maksimum pergerakannya sampai dengan harganya turun sampai dengan 10%. Misalnya. Kalau 10%, banknya akan keluar dari dijual sahamnya gitu ya kalau sampai mengalami kerugian 10%. Tapi ada dua sisi kan, sebetulnya juga kemungkinan mendapatkan keuntungan. Jadi bank itu akan menggunakan rasio-rasio untuk mengcover risiko dari pasar. Volumenya juga, komposisinya semakin besar atau makin kecil di aset-aset berisiko itu bisa menyebabkan kerugian di risiko pasar. Nah, di banknya sendiri itu diawasi. Pengawasnya siapa? Ini dari Dewan Komisaris, dari direksi gitu ya. Dan banknya itu harus punya kebijakan, punya prosedur untuk mengatur hal-hal seperti ini. Dan juga menetapkan limit. Misalnya tadi, oke, saya akan berinvestasi di saham maksimum sampai dengan 50 miliar. Itu yang masih bisa di-cover oleh bank. Gitu ya. Atau dalam bentuk falas, saya berinvestasi menyimpan dana dalam bentuk falas maksimum sekian %. Itu penetapan limit. Ya, dan ini semua prosesnya dilakukan identifikasi, diukur, dipantau gitu, dikendalikan. Ya, jadi ada fungsi, ada unit yang akan memantau risiko pasar. Dia akan mengidentifikasi, dia mengukur, dia pantau, dan dikendalikan. Di samping ada sistem pengendalian intern, seperti apa audit gitu ya. Itu yang ikut mengendalikan. Pengawasannya ini dari aktif dari komisaris dan direksi, ini tugas kewenangan tanggung jawabnya. Ya, dia akan memantau kebijakan, prosedur, lalu juga memantau bahwa kualitas SDM-nya memahami gitu ya filosofi pengambilan risiko, dan juga memiliki organisasi yang cukup gitu ya. Di dalam bank itu ada komite sebetulnya, Asset dan Liabilities Komite yang disebut ALCO. Ini dia yang akan menjaga dari sisi aset dan liabilities. Baik dari volume, dari limit, dari risiko gitu. Jadi ALCO ini akan mengukur pergerakan dari pasar. Adanya kebijakan prosedur dan penetapan limit. Nah, ini untuk memitigasi risiko pasar itu salah satunya ini. Ya, adanya kebijakan prosedur penetapan limit. Ada kriteria-kriteria yang ditetapkan. Berapa posisi untuk trading, berapa posisi yang ada untuk disimpan sampai dengan jatuh tempo. Lalu diukur juga valuasinya, nilainya di pasar itu berapa, instrumen keuangan yang dia beli. Ya, dia diidentifikasi risiko pasarnya, diukur. Datanya selalu dikumpulkan gitu ya, lalu dilakukan juga skenario dan stress testing. Stress testing ini maksudnya kalau nanti ada pergerakan sampai dengan batas tertentu, kalau terjadi kerugian, banknya bersiap mengabsorb atau menyerap risiko itu gitu. Sampai berapa persen. Jadi dilakukan stress testing secara rutin. Pengambilan keputusannya juga dengan struktur governance, jadi dengan tingkat kapabilitas, kepercayaan di dalam organisasi itu sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan. Juga ada alokasi modal. Jadi ingat ya, bank itu karena berisiko, dia wajib mengalokasikan modal, termasuk di risiko pasar. Jadi dipantau ini risiko pasarnya bisa harian, gitu ya, kepatuhan terhadap limit-limit tertentu, lalu dikendalikan, gitu ya, dikendalikan maksudnya apa? Sampai dengan pencatatannya dicatat gitu. Kalau memang ada kerugian sampai berapa limit yang bisa diterima oleh bank. Pengendalian risiko suku bunga
Ini antara lain juga menentukan ekspektasi perubahan suku bunga. Ya. Menganalisis kesenjangan atau gap pada posisi keuangan dia. Misalnya gini, dana yang dihimpun itu semuanya bersifat jangka pendek, sementara kredit yang disalurkan sifatnya jangka panjang. Berarti ada gap jangka waktu tuh. Tadi, misalnya banknya ternyata harus menyalurkan kredit dalam bentuk KPR jangka waktu 15 tahun, menggunakan dana jangka pendek, misalnya dari tabungan. Memang murah, tapi tabungan itu bisa keluar setiap hari. Begitu nanti suku bunga misalnya turun, bisa jadi nasabahnya nasabah atau suku bunga naik lah ya. Suku bunga naik, bisa jadi nasabah dana itu melakukan penarikan dana dan ditempatkan di deposito yang lebih menguntungkan gitu. Nah, banknya itu bisa beresiko di situ. Harus ada sistem pengendalian intern. Nah, ini likuiditas. Likuiditas sebetulnya ya berkaitan dengan risiko pasar juga gitu ya. Karena risikonya itu berkaitan dengan gap tadi. Misalnya jangka waktu depositonya, jangka waktu dananya jangka pendek, ditempatkannya di jangka panjang, banknya bisa mengalami risiko likuiditas. Oke. Saya share yang tadi lagi, contoh. Contoh risiko pasar. Ini penjelasan lebih detail mengenai trading book dan banking book. Trading book adalah seluruh posisi perdagangan bank pada instrumen keuangan dalam neraca dan atau rekening administratif. Transaksi tersebut dimaksudkan untuk dimiliki dan dijual kembali. Gitu ya. Sedangkan di banking book diharapkan dimiliki hingga jatuh tempo. Biasanya pinjaman customer atau simpanan dari bentuk obligasi itu dicatat dan disimpan sampai dengan jatuh tempo. Nah, itulah semua itu terpapar dengan resiko pasar. Resiko pasarnya apa saja? Bisa dia dari perusahaannya sendiri atau dari penerbit dari instrumen keuangan, atau bisa dari suku bunga, pergerakan suku bunga, pergerakan pasar keuangan di komoditas, pergerakan pasar keuangan di saham gitu. Dan semua itu berpotensi memberikan kerugian bagi bank. Ada pertanyaan sampai sini? Sorry, saya agak cepat-cepat. Nanti kalau mau ditanya lagi di minggu depan, silahkan kalau mau ditanya mengenai resiko pasar, gitu, yang bertugas juga nanti kelompok berapa yang menangani membuat materi resiko pasar. Kalau mau bertanya langsung dengan saya boleh, silakan japri, tapi dipelajari dulu dan dicari gitu ya contoh-contoh risiko pasar. Ada pertanyaan? Halo? Cukup, Pak. Ini orangnya berkurang nih, dari 35 jadi 28, 7 menghilang. Pada keluar, Pak. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Pak. Oke. Baik, kalau cukup, saya kira kita tutup aja ya, karena ada waktunya juga udah habis. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.